"Zain, kemana perginya cucuku?" teriak seorang nenek sambil menengok ke kiri dan ke kanan, mencari-cari cucunya bernama Zain. Ia melangkah lemah bertopang tongkat rotan di tangan kanannya. "Zain! Zain!" Kembali suaranya yang parau memanggil, namun tiada sahutan. "Ya, Nek, mungkin dia bermain jauh, Nek. Ada apa, Nek?" sahut seorang anak perempuan sambil melangkah keluar dari pintu rumah mereka. Anak perempuan itu berusia sekitar 15 tahun, mulai beranjak remaja. "Adikmu susah diatur, Syafah. Capek nenek mengurusnya," kata si nenek ke arah anak perempuan tadi. "Iya, Nek. Mau disuruh apa, Nek? Biar Syafah saja." "Kau masih mengerjakan yang lain, Syafah. Sudah memasak?" "Sudah, Nek. Nenek makanlah dahulu." "Nenek tidak bisa makan tanpa kedua cucu nenek." Syafah terdiam. Ia menuntun neneknya masuk ke rumah. Sudah seminggu lamanya Zain jarang di rumah. Sepulang dari sekolah, ia makan dan sholat zuhur, langsung keluar rumah tanpa pamit. Sudah berkali-kali Syafah menasihati, namun tak diindahkan. Rasa sayangnya kepada adik satu-satunya itu membuat ia tidak pernah marah. Ia tetap lemah lembut pada adiknya. Adapun Zain sama juga sayangnya kepada Syafah, kakak satu-satunya yang selalu memperhatikannya. Semenjak ibunya meninggal 3 tahun lalu, kedua adik berkakak itu tinggal bersama kakek dan nenek mereka. Ayahnya sudah mendahului ibunya 10 tahun yang lalu, ketika Zain berumur 2 tahun. Nasib mereka semakin buruk ketika kakek pun dipanggil oleh Allah setahun setelah ibunya. Syafah baru tamat SMP, sedangkan Zain masih duduk di kelas 7 SMP. Syafah memilih belum melanjutkan pendidikan ke sekolah pilihannya, SMK, karena kasihan kepada neneknya yang sudah lemah. Walaupun nenek menganjurkan untuk meneruskan sekolahnya, namun Syafah menolak karena uang pensiun kakeknya sebagai pegawai negeri rendahan tidak mencukupi untuk membiayai sekolahnya. Ia mengalah asal adiknya tetap bersekolah. Alasan lainnya adalah karena Syafah melihat neneknya sering jatuh sakit sepeninggal kakeknya. Usia nenek yang sudah 70 tahun lebih membuatnya tidak mampu lagi bekerja, sekalipun pekerjaan ringan. Untuk melangkah saja, sang nenek harus bertopangkan tongkat rotan. Waktu terus berputar. Waktu asar pun menjelang, ditandai oleh suara azan dari sebuah masjid agak jauh dari rumah mereka. "Kau sholatlah dahulu, Syafah. Nenek nanti saja," kata neneknya. Tanpa menjawab, Syafah langsung pergi berwudu. Dalam pikirannya tertuju pada Zain yang belum juga pulang. Neneknya sudah pasti akan menanyakannya lagi. Entah jawaban apa lagi yang harus ia sampaikan kepada neneknya nanti. Ia tidak ingin neneknya marah. Syafah menggelar sajadah. Ketika ia hendak memakai mukena, ia melihat kenyataan kalau mukenahnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Mukena usang peninggalan ibunya dan sudah seminggu ini robek termakan usia. "Nek, pinjam mukena nenek lagi ya," katanya meminta izin. "Pakai saja, Fah, tak perlu minta izin lagi. Mau pakai apa kalau mukenahmu sudah usang dan robek seperti itu?" Syafah tercenung sejenak. Sedih hatinya karena sudah seminggu tidak bisa sholat bersama neneknya lagi. Keduanya bergantian melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam karena hanya memiliki sepasang mukenah. Setelah selesai sholat, Syafah memapah neneknya pergi berwudu lalu menjalankan sholat asar. Udara sore itu terasa sejuk. Lembayung menghiasi langit di sebelah barat sana. Daun-daun mangga yang tumbuh kokoh di pekarangan berayun-ayun tertiup angin senja. Syafah melangkah keluar pintu, berharap Zain sudah pulang. Pikirannya melayang, membayangkan keadaan Zain yang berubah nakal dalam seminggu terakhir ini. "Zain, kenapa kamu, Dik? Apa yang membuatmu berubah nakal seperti ini?" tanyanya dalam hati dengan perasaan sedih. "Tidakkah kamu tahu kalau kita ini miskin dan yatim piatu?" Lanjutnya mulai sesenggukan. Ia berusaha agar suara tangisnya tidak terdengar oleh neneknya yang sedang khusyuk dalam sholatnya. Sambil memikirkan adiknya, ia pun memikirkan mukenahnya yang tidak bisa dipakai lagi. Ia semakin sedih. Ia pun menangis sesenggukan. Ingin sekali hatinya memiliki mukenah baru. Tapi apa dayanya? Dahulu ia berharap bisa bersekolah sampai tamat SMK. Tetapi keadaan jualah yang tidak memungkinkan. "Kenapa kau menangis, Syafah?"
tiba-tiba terdengar suara teguran neneknya. Syafa terburu-buru menyapu air matanya dan menjawab, "Tidak, Nek. Syafa tidak menangis. Sholatnya sudah selesai, Nek." Jawabnya langsung balik bertanya. "Sedumu kedengaran, Syafa. Ada apa, cucuku?" Syafa melangkah masuk cepat sambil berusaha tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Ia melipat sajadah dan membantu membukakan mukena yang dipakai neneknya, lalu memapahnya untuk duduk di tepi pembaringan. "Apakah kau menangis karena memikirkan adikmu yang berubah nakal itu?" Kembali nenek bertanya penuh selidik. Syafa tidak mampu lagi menutupi kebohongannya. Teguran neneknya justru menambah sedih di hatinya. Ia pun menangis sejadi-jadinya dalam pelukan neneknya. "Kenapa Zain, Nek? Kenapa Zain berubah nakal?" tanyanya dalam sesenggukannya. "Tunggu Zain pulang, cucuku. Nenek pasti akan menghukumnya," sahut neneknya mulai ikut bersedih. "Jangan, Nek. Jangan dihukum. Nanti Syafa akan menasihatinya lagi," kata Syafa dalam tangisnya. Ia tidak tega kalau adiknya dihukum. Dahulu ia pernah menyaksikan tongkat rotan neneknya berkali-kali dipukulkan ke kaki adiknya. Bekas pukulan rotan itu sampai membiru dalam beberapa hari. "Tidak, Nek. Zain jangan dihukum," pintanya lagi semakin sesenggukan. Neneknya terdiam. Dalam hati ia bersyukur betapa kedua cucunya saling menyayangi satu sama lain. Syafa selalu membela Zain, dan begitu pula Zain selalu membela Syafa, kakaknya. "Assalamualaikum." Tiba-tiba terdengar ucapan salam dari arah pintu. Suara itu, suara Zain yang sudah pulang. Ia langsung menghampiri Syafa yang masih sesenggukan. "Kakak, kenapa menangis?" tanyanya. Ia bersimpuh di pangkuan kakak yang sangat disayanginya itu. Pada roman wajahnya tampak ia benar-benar sedih. Syafa menyapu air matanya. "Zain, kenapa kamu berubah nakal, Dek? Apakah aku pernah berbuat salah padamu?" tanyanya sambil menyapu kepala adiknya. Nenek tampak berusaha menahan amarah. Ingin ia memukul Zain dengan tongkat rotannya, tetapi ia pun merasa tidak tega. Ia malah terenyuh menyaksikan kedua adik berkakak itu menunjukkan rasa kasih sayangnya yang dalam. "Kakak jangan menangis, Zain tidak mau kakak bersedih seperti ini," jawab Zain sedih. "Sudah seminggu ini kau pulang terlambat. Kakak takut kalau ada apa-apa terhadapmu, Dek," kata Syafa sambil memeluk kepada adiknya dan mengelusnya berkali-kali. "Kakak tidak mau kau seperti ini lagi, Dek," sambungnya pilu. "Iya, Kak. Zain tidak akan nakal lagi." Zain berjanji menghibur kakaknya. "Janji ya, Dek?" "Iya, Zain berjanji, Kak. Zain tidak akan membuat kakak bersedih lagi." "Lalu, kemana saja kau selama seminggu ini, Zain?" tanya neneknya dengan suara lembut. Zain menarik diri dari pelukan Syafa. Ia menarik tepi bawah baju kaos yang dipakainya ke atas lehernya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari balik baju kaosnya. Serta-merta ia menyerahkan bungkusan itu kepada Syafa. "Apa ini?" tanya Syafa terheran-heran. "Terimalah, Kak. Sesungguhnya Zain bukan nakal, Kak. Zain sayang sama kakak dan berusaha untuk bisa membelikan ini buat kakak." Zain meletakkan bungkusan itu ke tangan kakaknya dengan tatapan sayu. Ia khawatir kakaknya menolak pemberiannya. "Bukalah, Kak. Ini khusus buat Kak Syafa." Syafa berusaha tersenyum dan membuka bungkusan itu. Nenek menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah bungkusan terbuka, tiba-tiba Syafa menarik kepala adiknya dan memeluknya sambil menangis haru. "Mukena," ucapnya dengan mata berbinar-binar. Berkali-kali ia mencium wajah adiknya saking gembiranya. "Iya, Kak. Mukena buat kakak, supaya kakak tidak bersedih lagi," jawab Zain yang sudah mengetahui kalau kesedihan kakaknya karena tidak memiliki mukena. Ia membalas pelukan kakaknya dengan perasaan gembira. Nenek terkejut, lalu bertanya, "Zain, dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli mukena itu?" "Iya, Dik. Dari mana kau dapatkan uangnya?" Syafa ikut pula bertanya. Zain menarik napas sejenak. Ia berusaha tenang agar Nenek dan Syafa bisa menerima penjelasannya. Setelah yakin alasannya akan diterima, Zain mulai bercerita. "Zain ikut membantu Pak Ramadan menyiangi sawahnya, Kak. Zain mendapat upah dan cukup untuk membeli mukena buat kakak."
Syafa dan nenek terbelalak saling berpandangan. Bagi keduanya alasan itu tidak masuk akal. Tetapi Zain buru-buru menjelaskan lagi. Tadinya Pak Ramadan menolak karena Zain masih kecil. Tetapi Zain bilang kalau Zain membutuhkan uang untuk membeli mukena buat Kak Syafa. Karena alasanmu itu Pak Ramadan menerimamu bekerja untuknya? Tanya nenek. Bukan, Nek. Tadinya Pak Ramadan ingin menyumbang saja. Tetapi Zain tidak mau. Bukankah nenek pernah bilang, jangan suka tangan di bawah? Iya, tidak boleh berharap belas kasihan siapapun. Sekalipun kita miskin, tidak boleh tangan di bawah. Kata nenek menguatkan dengan perasaan senang. Kecurigaannya pun menghilang. Alhamdulillah, ucap Syafa bersyukur. Rasa bangga memiliki seorang adik yang berbakti. Zain tersenyum bahagia. Lega hatinya melihat senyum bahagia terpancar pada wajah kakaknya. Alhamdulillah, ternyata cucuku sungguh berbakti, ucap nenek ikut berbahagia. Matahari mulai memasuki peraduannya. Dari arah masjid terdengar suara azan dikumandangkan, pertanda waktu maghrib telah tiba. Mengiringi pancaran rasa bahagia nenek dan kedua cucunya yang saling menyayangi.